Apa yang dikatakan ini sudah final? No, karena suatu yang salah harus diperbaiki. Ya, kalau lembaga yang salah perlu dibubarkan lembaga itu. Jadi jangan katakan harus dibubarkan itu, Pak. Ya, kalau itu tidak konstitusional, kalau itu melanggar undang-undang, tidak perlu mereka. Anda jangan mengerti soal itu. Anda harus paham bahwa kepentingan Anda untuk masuk ke partai lain itu juga sudah melanggar konstitusi. Anda harus pikirkan ya bagaimana supaya kepentingan bangsa ini di atas kepentingan politik Anda. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana mungkin Anda masuk ke wilayah partai orang mencoba membujuk rayu kader partai orang. Ini Anda keliru berpikirnya. Keliru bagaimana merebut kekuasaan. Kekuasaan itu harus direbut pakai etika dan moral. Bukan direbut dengan segala cara dan menghalalkan segala cara. Ini bahaya untuk demokrasi dan bangsa ini ke depan. Itu harus Anda pahami itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, salam budaya. Sahabat-sahabat tercinta sebangsa dan setanah air yang sangat saya hormati, putusan Mahkamah Konstitusi atau MK dalam sidang gugatan terkait batasan usia Capres-Cawapres yang disampaikan di Gedung Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jakarta pada hari Senin tanggal 16 Oktober tahun 2023 yang lalu bisa jadi akan menjadi catatan sejarah tersendiri dalam kitab risalah konstitusi kita. Bagaimana tidak? Hanya dalam sehari, dari 6 perkara yang disidangkan, 5 perkara diantaranya ditolak, dan hanya 1 yang dikabulkan, yakni gugatan yang diajukan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Surakarta atas nama Almas Sakibiru. Dalam putusannya, MK membuat putusan membolehkan seseorang yang belum berusia 40 tahun mencalonkan diri sebagai presiden atau wakil presiden selama berpengalaman menjadi kepala daerah atau jabatan lain yang dipilih melalui pemilihan umum. Dalam amar putusan yang dibacakan secara langsung oleh Ketua MK Anwar Usman, MK memutuskan 1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian. Kedua, menyatakan pasal 169 huruf Q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Lembaran Negara RI tahun 2017 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109 yang menyatakan berusia paling rendah 40 tahun bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai berusia paling rendah 40 tahun atau pernah garis miring sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah. Sehingga pasal 169 huruf Q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu selengkapnya berbunyi berusia paling rendah 40 tahun atau pernah garis miring sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah. 3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Indonesia sebagaimana mestinya. Itu poin penting amar putusan yang dibacakan secara langsung oleh Ketua MK Anwar Usman. Nah, putusan MK tampaknya menimbulkan tafsir dan opini yang berbeda-beda hingga jadi polemik memanas. Bahkan antara kubu PDIP dan kubu Partai Gerindra terlibat dalam konflik politik yang kian meruncing, panas dan membara menjelang pendaftaran Capres dan Cawapres ke KPU yang rencananya bakal digelar pada tanggal 19 hingga 25 Oktober 2023 nanti. Konflik itu dipicu oleh santernya kabar viral bahwa salah satu kader PDIP, Gibran Rakabuming Raka atau Mas Wali, putra sulung Jokowi yang kini menjadi wali kota Solo, berpeluang mendapatkan karpet merah dari putusan MK bakal dipinang Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto sebagai cawapres. Putusan MK yang terkesan memberikan karpet merah buat Gibran yang memberikan
peluang untuk menjadi cawapres Prabowo jelas menjadi pukulan yang telak bagi kubu PDIP. Sangat beralasan kalau salah satu politisi PDIP, Kapitra Ampera meradang. Ia menilai putusan MK inkonstitusional karena yang berwenang mengubah undang-undang adalah pemerintah dan DPR. Sedangkan MK hanya berwenang untuk menguji apakah pasal-pasal dalam undang-undang bertentangan dengan konstitusi atau tidak, bukan menentukan norma baru. Oleh karena itu, tegas Kapitra Ampera dengan nada sangat emosional meminta agar MK dibubarkan dan sebaiknya melebur ke dalam lembaga seperti Mahkamah Agung. Nah, usulan Kapitra Ampera tersebut tampaknya membuat Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habibur Rahman murka. Ia meminta agar PDIP bisa legowo untuk menerima putusan MK karena bersifat final dan binding. Namun emosi Kapitra justru kian memuncak dan menuding Partai Gerindra tak bermoral dan tak beretika karena merampok kader partai lain untuk diusung menjadi cawapres. Karuan saja suasana debat pun semakin liar, meruncing dan memanas. Di penghujung sidang, MK mengabulkan gugatan soal syarat menjadi capres-cawapres berusia paling rendah 40 tahun atau pernah atau sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah. Dengan kata lain, Gibran Rakabuming Raka, putra sulung Presiden Jokowi yang juga wali kota Solo, memenuhi syarat konstitusional untuk menjadi cawapres. Apakah koalisi Indonesia Maju akan segera mengumumkan Gibran sebagai cawapres Prabowo? Bagaimana pula tanggapan dari partai asal Gibran, PDI Perjuangan? Bang Habib, jadi sekarang Gibran sudah legal untuk menjadi cawapres. Benarkah besok koalisi Indonesia Maju akan mengumumkan Gibran sebagai cawapres Prabowo? Ya, yang pertama kami perlu menegaskan bahwa kita adalah warga negara yang taat hukum dan taat apapun keputusan lembaga-lembaga hukum. Ya, jadi ketika sudah diputuskan tidak ada pilihan lain bagi kita selain menghormati dan mematuhi putusan MK tersebut. Berbagai macam pendapat, lazim atau tidak lazim, kanan atau kiri dan lain sebagainya boleh disampaikan, ya. Tapi kita nggak perlu lagi membuang waktu, ya, terhadap sesuatu yang sudah diputus dan sudah final dan sudah binding, sudah mengikat. Nah, itu dia. Nah, terkait cawapresnya Pak Prabowo, perlu kami sampaikan bahwa ada 3 hal yang akan menjadi landasan apakah Pak Gibran Rakabuming bisa menjadi cawapresnya Pak Prabowo. Yang pertama adalah soal regulasi. Ya, yang kedua adalah soal keputusan Pak Prabowo bersama para ketua umum partai politik, dan yang ketiga adalah soal perkenan dari orang yang bersangkutan yaitu Pak Gibran Rakabuming Raka. Nah, kalau soal yang pertama soal regulasi, tadi sama-sama sudah kita dengar putusan MK yang sangat bagus, lengkap, detail, ya, jelas. Kalau tadi apa yang disampaikan rekan-rekan sebetulnya Mbak Bivitri, kemudian Andi Prayitno, itu sebetulnya kalau kita ikuti tadi pembacaan putusan, semuanya itu dibahas, ya, semuanya itu dijelaskan, ya, oleh Mahkamah Konstitusi. Nah, regulasinya sudah ada. Lalu para ketua umum partai politik saat ini terus berdiskusi, terus bermusyawarah merumuskan siapa calon yang akan diumumkan, yang akan dipilih oleh mereka, ya, menjadi wakil presiden cawapresnya Pak Prabowo. Nah, kalau itu sudah, kami tidak bisa juga dengan serta-merta mengajukan Mas Gibran. Kami memerlukan perkenan, ya, kebersediaan dari Mas Gibran untuk menjadi wakil presidennya Pak Prabowo. Nah, karena itu ini komunikasi terus dilakukan. Kita bisa lihat mungkin dalam waktu yang tidak terlalu lama lagi jelas siapa yang akan menjadi wakil presidennya Pak Prabowo. Baik, oke. Bang Kapitra, dari pernyataan Bang Habib kita dengar sendiri bahwa saat ini Gerindra Koalisi Indonesia Maju sudah mengambil ancang-ancang untuk menanyakan langsung kepada Gibran mau atau tidak untuk menjadi cawapres Prabowo Subianto. Bagaimana reaksi PD Perjuangan atas hal ini? Ya, pertama saya ingin tegaskan kembali, ya, bahwa MK itu, Mahkamah Konstitusi itu sudah masuk angin. Terjadi determinasi politik. Kalau kita bicara Mahkamah Konstitusi, kita bicara tentang hukum, bukan tentang bicara politik, dan bicara tentang kompetisi, bicara tentang kewenangan. Kewenangan ini excessive of power, bahwa MK itu melampaui kewenangannya.
Dia tidak punya kewenangan untuk merubah frasa itu, merubah kalimat dalam undang-undang. Ada yang ambiguitas yang kita lihat bahwa batas 40 tahun seharusnya itu titik ya, tetapi dibukakan jalan keluar yang sangat inkonstitusional, bahwa ada dari mana undang-undang pernah menuliskan itu dan dari mana itu bertentangan dengan undang-undang dasar ya, karena katakan telah pernah atau sedang menjadi kepala daerah itu tidak pernah termaktub. Lalu kapan kewenangan diberikan oleh konstitusi kepada Mahkamah Konstitusi untuk bisa menambahkan itu? Dia hanya mengatakan itu melanggar undang-undang dasar atau tidak. Itulah yang seharusnya dijadi pedoman. Saya melihat ada something wrong di sini ya. Ada perampokan hukum yang diterminasikan oleh politik ya. Ini tidak layak untuk kita pedomani. Kita bukan bangsa membebek. Apa yang dikatakan ini sudah final, no. Karena sesuatu yang salah harus diperbaiki ya. Kalau lembaga yang salah mana perlu dibubarkan lembaga itu. Jadi jangan katakan harus dibubarkan itu, Pak. Ya, kalau itu tidak konstitusional, kalau itu melanggar undang-undang, tidak perlu mereka. Anda jangan mengerti soal itu. Anda harus paham bahwa kepentingan Anda untuk masuk ke partai lain itu juga sudah melanggar konstitusi. Anda harus pikirkan ya bagaimana supaya kepentingan bangsa ini di atas kepentingan politik Anda. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana mungkin Anda masuk ke wilayah partai orang mencoba memujuk rayu kader partai orang. Ini Anda keliru berpikirnya. Keliru bagaimana merebut kekuasaan. Kekuasaan itu harus direbut pakai etika dan moral. Bukan direbut dengan segala cara dan menghalalkan segala cara. Ini bahaya untuk demokrasi dan bangsa ini ke depan. Itu harus Anda pahami itu. Ya, dan kedua jawaban soal apa? Ya, jawaban soal yang kedua. Ya, bagaimana mungkin Anda bisa memujuk rayu kader orang lain, Bapak-bapak, partai lain? Apakah kalian tidak punya kader lain, kader sendiri? Kenapa harus mengambil tampaknya dampak ini juga dampak dari putusan, dampak negatif dari putusan MK ini sudah jelas terlihat, Mas Adi, di layar kita. Bang Kapitra dan Bang Habib sudah tidak bisa lagi saling berselisih. Apakah ini adalah tanda-tanda yang tidak bisa dihindari, Mas Adi, bahwa memang ini Gerindra, Koalisi Indonesia Maju akan segera menarik garis lurus berperang dengan PDIP? Halo? Mas Adi Pray? Ya, Ya, Pak Kapitra itu istighfar dulu, Pak. Pak Kapitra. ambil uduk dulu. Ya, Tahan dulu, Mas Adi Pray, silakan. Iya sana kau. Sahabat-sahabat tercinta sebangsa dan setanah air yang sangat seru hati, terlepas dari substansi yang diperdebatkan terkait dengan putusan MK yang membolehkan setiap orang yang pernah atau sedang menjalankan tugasnya sebagai kepala daerah yang dipilih melalui pemilihan umum berhak untuk menjadi calon presiden atau calon wakil presiden. Tetapi saya melihat bahwa perdebatan itu jelas sangat tidak bermutu. Mereka seperti anak kecil yang sedang berebut mainan yang sebenarnya tidak substansial. Kalau orang Jawa bilang rebut balung tanpa isi. Seperti yang disampaikan oleh banyak pakar hukum tata negara bahwa putusan MK itu memang bersifat final dan binding. Bahkan mereka yang sudah mengajukan gugatan atau melakukan uji materi yang sama itu sudah tidak mempunyai hak untuk melakukan gugatan lagi apabila Mahkamah Konstitusi sudah membuat putusan. Selain itu, kabar viral bahwa Gibran Rakabuming Raka atau Mas Wali ini akan dijadikan sebagai bakal cawapres Prabowo tentu saja juga tidak sesederhana itu, tidak sesimpel itu. Tentu saja ada banyak kalkulasi yang perlu dihitung. Kemudian juga ada beberapa persoalan-persoalan politik khususnya dari kubu PDIP. Apakah merestui atau tidak seandainya Gibran Rakabuming Raka itu betul-betul akan digandeng sebagai cawapres Prabowo. Persoalan ini menjadi rumit dan kompleks karena hanya persoalan-persoalan politik elektoral. Sebenarnya apa yang mereka perdebatkan juga masih baru dalam tahap wacana, baru dalam tahap diskursus,
Bahkan ini baru dalam pengandaian-pengandaian. Setidak-tidaknya ada 3 hal yang penting yang bisa saya garis bawahi. Yang pertama, sampai saat ini Gibran Rakabuming Raka ini masih resmi menjadi kader PDIP. Apalagi ia putra seorang Presiden Jokowi. Tentu ia tidak akan gegabah begitu saja apabila ia menerima tawaran dari Prabowo Subianto untuk menerima pinangan itu, meskipun dia pernah berkali-kali dirayu dan dibujuk. Namun tampaknya kalau kita lihat gestur dan bahasa-bahasa verbalnya, belum ada niat, belum ada kemauan politik dari Gibran Rakabuming Raka untuk mengamini atau mengiyakan ajakan, rayuan, dan bujukan dari Prabowo Subianto. Bahkan ia masih terkesan santai dan sama sekali belum pernah memikirkan soal capres dan cawapres. Kemudian yang kedua tentu saja juga restu Presiden Jokowi. Saya sendiri tidak yakin kalau sampai putusan MK itu karena cawe-cawe Presiden Jokowi. MK sebagai penjaga atau benteng terakhir, penjaga konstitusi, tentu juga tidak punya hak untuk menolak uji materi yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu, termasuk setiap warga negara. Oleh karena itu, kalau toh pada dasarnya dengan berbagai pertimbangan, meskipun terjadi dissenting opinion dari Mahkamah Konstitusi, sesuai dengan informasi yang kita terima bahwa ada 4 hakim konstitusi yang memiliki perbedaan pendapat, perbedaan pandangan, atau dissenting opinion terkait dengan putusan yang diajukan oleh mahasiswa Universitas Surakarta itu. Jadi intinya bahwa memang terjadi pro dan kontra terkait dengan putusan MK yang terakhir itu. Berkaitan dengan hal tersebut tentu saja Presiden Jokowi juga tidak akan gegabah untuk memberikan restu kepada putra sulungnya itu, Gibran Rakabuming Raka, untuk menyetujui pinangan Prabowo Subianto. Presiden Jokowi saya pikir juga bukan seorang politisi kemarin sore yang begitu mudah untuk memanjakan hasrat dan syahwat politiknya hanya sekedar untuk memburu kekuasaan, apalagi untuk membangun politik dinasti keluarganya. Oleh karena itu akan lebih baik apabila kita tunggu pada saat momen-momen menjelang pendaftaran Capres-Cawapres ke KPU. Hal ini menjadi sangat penting supaya tidak muncul isu-isu dan tafsir-tafsir liar di luar sana, seolah-olah Presiden Jokowi begitu kemaruk kekuasaan sehingga sampai hati untuk menjadi seorang Brutus politik atau pengkhianat politik dengan melakukan pengkhianatan secara vulgar dan terang-terangan kepada PDIP yang sudah memiliki jasa besar untuk membuat dirinya menjadi seorang politisi yang sangat disegani di negeri ini. Tentu saja yang terakhir adalah tentang bergaining politik antar ketua umum parpol yang berkoalisi. Tentu saja dari kubu PDIP, di sana ada PDIP, kemudian ada Hanura, ada juga P3, dan ada juga Partai Perindo. Tentu saja mereka perlu diajak rembukan bersama-sama, karena bagaimanapun juga Gibran Rakabuming Raka ini termasuk kader PDIP yang potensial, yang bisa memiliki pamor yang cukup cemerlang menjadi seorang politisi masa depan. Tentu saja mereka juga sangat tidak mungkin untuk merestui atau menyetujui apabila Gibran Rakabuming Raka ini dipinang oleh Prabowo Subianto. Selain itu, citra dan integritas Gibran Rakabuming Raka sendiri saya pikir juga akan sangat cermat di dalam melakukan kalkulasi politik tentang untung dan ruginya. Sehingga ia sangat tidak mungkin atau sangat kecil kemungkinannya apabila ia tinggal gelanggang colong pelayu begitu saja tanpa harus meminta restu kepada parpol atau ketua umum parpol yang tergabung bersama-sama dengan PDIP. Tentu saja yang tidak kalah penting dari kubu Gerindra sendiri, termasuk parpol-parpol yang berkoalisi di dalam koalisi jumbo
Koalisi Indonesia Maju atau KIM. Di sana ada banyak parpol besar yang bergabung. Apa iya semua parpol yang bergabung di dalam KIM atau Koalisi Indonesia Maju itu semuanya satu suara untuk menggaet atau untuk meminang Gibran Rakabuming Raka ini sebagai cawapres Prabowo? Karena di sana tentu saja ada Partai Golkar, ada Erlangga Hartarto, kemudian juga ada P3, di sana ada Erick Thohir, kemudian juga dari partai lain termasuk diantaranya adalah PBB, ada Yusril Ikhsan Mahendra, dan seterusnya. Tentu saja parpol-parpol yang berkoalisi di dalam KIM ini juga perlu diajak untuk melakukan lobby politik bersama-sama tentang plus minusnya apabila Gibran Rakabuming Raka ini benar-benar dipinang oleh Prabowo sebagai cawapresnya. Kalkulasi politik seperti inilah yang perlu terus dipertimbangkan dan dilakukan secara intensif tentang persoalan Gibran Rakabuming Raka yang disebut-sebut bakal dipinang sebagai cawapres Prabowo setelah MK memberikan putusan memperbolehkan seseorang yang pernah atau sedang menjalankan tugasnya sebagai kepala daerah yang dipilih lewat pemilihan umum memiliki hak untuk menjadi calon presiden atau wakil presiden. Wallahu a'lam bishawab. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.